Perkenalkan, kami dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini kami akan melakukan praktikum IPA tentang bumi dan alam semesta. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, nama saya adalah Puan Cekutoki dan saya Inglas Rumi. Saya Risa Arbianti Nur. Saya Maria Suronto. Saya Maneta Lopies. Saya Ahmad Baik. Saya Termaling. Saya Jack Niko. Saya Nungin Sompahagi. Dan saya Faizul Nur. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang rotasi bumi. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita perlu tahu tentang pengertian dari rotasi bumi. Apa sih pengertian dari rotasi bumi? Jadi, rotasi bumi yaitu perputaran bumi pada porosnya. Adapun bahan dan alat yang kita butuhkan dalam praktikum yaitu satu senter sebagai matahari, yang kedua bola yang diibaratkan sebagai bumi. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada praktikum. Di sini ada dua bahan alat. Yang pertama ada senter yang diibaratkan sebagai matahari, dan di sini ada bola yang diibaratkan sebagai bumi. Baik, amati benda berikut. Rotasi yaitu dimana ketika bumi yang terkena bagian cahaya dari senter atau matahari, berarti bumi sedang mengalami siang hari. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi cahaya senter atau matahari, maka mengalami malam hari. Bumi akan mengelilingi dirinya sendiri, jadi semua belahan bumi pasti dapat mengalami perubahan siang dan juga malam hari. Hal tersebut termasuk akibat dari gerakan rotasi bumi. Salah satu dampak dari rotasi bumi yang paling terasa adalah terjadilah perubahan siang dan malam hari. Rotasi pada porosnya ini dapat dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian yang mendapatkan matahari adalah siang hari dan yang membelakanginya adalah malam hari. Kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu membahas tentang revolusi bumi. Sebelum itu, kita harus tahu pengertian dari revolusi bumi. Revolusi bumi yaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, adapun alat yang kita perlukan di praktikum ini. Yang pertama yaitu senter diibaratkan sebagai matahari dan bola diibaratkan sebagai bumi. Oke guys, sekarang kita masuk ke praktikum selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk dalam praktikumnya bumi, yaitu di mana ketika bumi berputar atau mengelilingi matahari. Perputaran bumi ini terjadi dari titik satu atau awal, berputar sampai ke titik semula. Selama bumi mengelilingi matahari, membutuhkan waktu selama 365 hari atau 12 bulan atau juga disebut 1 tahun. Dampak dari revolusi bumi yaitu adanya bergantian musim dan perbedaan musim pada masing-masing belahan dunia. Pada belahan bumi yang utara dan selatan memiliki 4 musim yang berganti di setiap tahun, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu rotasi dan revolusi bulan. Untuk praktikum ini kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu yang pertama bola yang diibaratkan sebagai matahari, bola yang diibaratkan sebagai bumi, bola yang diibaratkan sebagai bulan. Bola seperti hal bumi memiliki pergerakan disebut revolusi bulan, dan rotasi bumi menyebabkan dampak terhadap bumi. Rotasi bulan adalah pergerakan bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bulan adalah pergerakan bulan mengelilingi matahari. Kita masuk dalam praktikum rotasi revolusi bulan.
Jadi dalam hal ini bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama yaitu berotasi pada porosnya. Yang kedua mengelilingi bumi. Dan yang ketiga bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, jadi rotasi bulan terjadi selama 29,5 hari, berbeda dengan rotasi bumi. Rotasi bulan ini tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kehidupan di bumi. Revolusi bulan mengakibatkan adanya fase-fase bulan digunakan sebagai dasar perhitungan kalender hijrah. Fase bulan dimulai dari bulan baru, bulan jemu awal, bulan paruh awal, bulan sabit awal, bulan purnama, bulan sabit akhir, bulan paruh akhir, serta bulan cembung akhir. Oke, jadi kali ini kita akan masuk dalam materi gerhana bulan. Oke, di sini kita membutuhkan beberapa alat tambahan. Nah, jadi senter dan bola ini diibaratkan sebagai matahari. Lalu bola yang abu-abu ini diibaratkan sebagai bulan, dan bola yang ini diibaratkan sebagai bumi. Nah, jadi gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan ini terletak di antara bumi dan matahari. Misalnya begini. Jadi gerhana matahari adalah kejadian di mana matahari tertutup oleh bulan, karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Oke guys, sekarang kita akan masuk dalam praktikum gerhana matahari. Pada saat terjadinya gerhana matahari, kondisi bumi akan cenderung gelap meskipun gerhana matahari ini terjadi pada pagi, siang, atau sore hari. Namun kondisi bumi akan seperti malam hari karena tidak adanya cahaya matahari yang menyinari bumi. Kita akan masuk dalam praktikum selanjutnya tentang gerhana bulan. Di sini alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada bola yang diibaratkan sebagai bulan, dan yang bola yang satunya diibaratkan sebagai bumi, dan senter diibaratkan sebagai matahari. Sekarang kita akan masuk ke praktikum. Gerhana bulan adalah fenomena saat posisi bumi berada sejajar di antara matahari dan bulan. Posisi tersebut menyebabkan bumi akan menutupi sinar matahari ke bulan. Gerhana bulan ini selalu terjadi dari sore hingga malam hari, di mana bulan seharusnya memantulkan sinar matahari. Nah, bulan ini dimulai ketika bayangan bumi sudah menutupi bulan, sehingga bulan tidak dapat memantulkan sinar matahari. Ini kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang pasang surut air laut, yang akan saya tampilkan dalam bentuk animasi. Let's go! Nah, jadi setiap hari air laut mengalami kenaikan dan penurunan permukaan secara rutin. Dalam satu hari, hal ini terjadi dalam selang waktu 12 jam atau tepatnya 12 jam 24 menit. Naik dan turunnya air laut yang terjadi setiap hari ini disebut pasang surut. Hal yang menjadi penyebab pasang surut ini adalah gaya tarik bulan terhadap bumi. Nah, sekarang mari kita tinjau 3 bagian di bumi yang ditandai titik A, B, dan C. Ketiganya memiliki jarak yang berbeda terhadap bulan. Di titik A, massa air laut tertarik oleh gravitasi bulan. Maka dari itu, air laut cenderung meluap keluar ke arah bulan. Lempeng di bawah laut dari bumi juga seharusnya tertarik, tetapi tetap berada di tempatnya karena sifatnya lebih keras. Nah, di titik C, massa air laut mengalami tarikan yang relatif lebih kecil daripada titik A atau titik B. Namun demikian, bumi secara keseluruhan akan tertarik juga. Akibatnya terjadi kenaikan permukaan air laut juga di titik di seberang A. Jadi, secara keseluruhan air laut akan berlimpah di titik A dan C, menyebabkan kenaikan permukaan laut yang disebut pasang laut.
air laut di titik D dan E menjadi berkurang, mengingat gaya tarik bulan yang relatif rendah di daerah ini, dan hal ini disebut surut. Pada umumnya, di setiap pantai, air pasang terjadi sekitar 12 jam, dan waktu antara air pasang dan surut memakan waktu selama 6 jam. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang pasang surut air laut dari kami. Oke, mungkin itu saja video praktikum dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Bye-bye. A few moments later. Halo, ayo. Cendrawasih, Fakultas Ilmu dan Keguruan, Fakultas Baca. Risa Arbianti Nur, Risa